wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhulahum al-Fatihah. A'udzubillahi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu memberikan kita dan membukakan kepada kita kasyaf dan ilhamnya untuk kita, sehingga dengan ilham itu kita makin dekat dengan baginda Rasulullah SAW, digandeng oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah ma'rifah terus menerus kepada kita, sehingga kita dapat diangkat Allah ke derajat yang lebih tinggi, sedemikian seterusnya. Makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Hasan Al-Habsi di sebelah kiri saya. Salam Biplah, panjang umur Biplah, semangat sidin mendengar saya seman. Nah, karena beliau waktu di sekumpul sering dengan Abah guru sekumpul mendengarkan dan sering mahauli ya Syekh Seman Al-Madani. Di majelis ini beliau banyak sering mendengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini dua-dua Biplah kutub semua aneh. Ya, apalagi Habib, makanya panjang umur sidin. Nah, itu rahasia di antara rahasia Allah kepada beliau. Lil Habib, lihormati lil Habib Hasan Al-Kab. Al-Kab Habib. Nah, Hasan Al-Kab. Sehat terus Biplah, mudahan panjang umur Biplah. Nah, mudahan kada bertambah bini dulu Biplah. Ketawa Habib. Nah, mau senyum Habib, tegang mana Habib? Kemudian Habib siapa Habib Mahdi. Lain lah Habib Mahdi itu ini Habib Ubaidillah lah. Abdullah lah. Abdullah Asegab. Nah, kada protes ini tenang-tenang aja disambut yang lain nama. Nah, di mana rumah pian Bib? Di mana rumah pian? Oh, Kampung Melayu. Kampung Melayu. Nah, Kampung Melayu ini Bib ada semuanya. Di Jakarta ada Kampung Melayu, di Banjar ada. Mana-mana kah Kampung Melayu terus? Kita ini semuanya Kampung Melayu bang lah. Kemudian dihormati Habib Mahdi Asegab. Mereka berdua ini anak daripada Habib Hussein Asegab. Asegab juga Biblah. Kalau Al-Kab kan gak ada lah. Oh, tidak boleh Biblah, harus Asegab juga. Nah, jadi anaknya Habib Mahdi dan Habib Abdullah ini nanti juga Asegab. Kemudian guru Aryansah. Nah, mana Habib Qadir? Bilang. Oh, adalah guru Aryansah lah, dan panjang umur alhamdulillah. Guru Johan, mana guru Johan? Nah, ada alhamdulillah. Nah, guru-guru yang lain siapa? Guru-guru siapa kasih itu? Kemudian guru Mas Kuni, Ki Haji Mas Kuni, guru Tarmiji, guru Mulyadi. Nah, berarti tiga ini hadir terus alhamdulillah, panjang umur mereka. Guru Jenal tidak hadir lah. Ya. Jenal Arifin, guru Jenal Arifin, mudah-mudahan sin panjang umur, sehat juga lah, hadir maupun tidak hadir. Guru-guru yang lain yang di depan, di luar, para yang hadir di sini, hadirin dan hadirat, kaum ibu-ibu, Saripah juga adalah, ada kan Bib Saripah Bib? Nah, Saripah Habibah juga. Mudah-mudahan baik yang hadir yang tidak, siapapun juga di sini panjang umurnya. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa sabit imanahum wa ahsin amalahum wa ilal khair qaribhum
waj'al lahum ma'allah wa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengisahkan bahwa ilmu itu ada dua, ilmu johir dan ilmu batin. Ilmu jahir itu ialah ilmu-ilmu yang sifatnya syariah dan segala hal di dalamnya kaifiyat. Contohnya adalah bagaimana tata cara mengerjakan sholat, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara bermuamalat, apa yang halal dan apa yang haram. Bayanallahu alaihim, Allah sudah menjelaskan semua itu kepada manusia. Yang kedua adalah ilmu batin. Ilmu batin yaitu ilmu yang di sini yang dimaksud oleh Syekh adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah ini juga termasuk di dalamnya mengenal diri sendiri. Siapakah diri kita itu? Mengenali juga setan-setan yang mungkin mempengaruhi kita, nafsu, hawa nafsu yang ada pada diri kita dan sekeliling kita, sehingga kita secara lengkap mengenali Allah, tentang af'al Allah, perbuatan Allah, asma Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Adapun mengenal nanti jad itu, ujar Syekh, nanti di akhirat itulah yang sesungguhnya pada dirimu. Itu merupakan hasil buah, termasuk bagian hasil setelah kehidupan ini. Yang kedua minggu kemarin disebutkan la tahsulul hakikah. Tidak mungkin orang mencapai hakikat kalau tidak mengawinkan antara ilmu johir dengan ilmu batin. Kalau tidak mengawinkan antara ilmu syariah dengan ilmu ma'rifatullah, maka bila itu sudah dikawinkan bagus, hasilnya akan bagus pula. Bila mengawinkan itu kurang bagus, maka hasilnya juga kurang bagus. Apa yang diperoleh mereka yakni al-hakikah, yaitu hakikat. Apa itu hakikat? Itulah lil maksud. Itulah yang disebut dengan maksud tujuan. Tentang apa itu hakikat? Yaitu tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Contoh, ilmu ma'rifah mengajarkan. Ilmu ma'rifah mengajarkan jangan menggibah Allah, jangan mencela Allah, baik secara langsung dan tidak langsung. Itu ilmu ma'rifah. Ilmu batin tuh di dalam teks Al-Quran tidak ada itu. Yang ada di dalam teks hadis menggibah manusia. Di dalam Al-Quran yaktab, gibah itu yaktab. Ya ayuhan nasu taqu, ya ayyuhalladzina amanu istanibu, tinggalkanlah zon, persangkaan. Inna ba'da zonni ismun wala tajassasu wala yaktab, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula wala yaktab, jangan kamu menggibah orang lain. Menggibah itu sebagaikan makan bangkai saudaranya sendiri. Itu yang diajar, itu johir. Batin, ternyata gibah itu ada juga menggibah Allah. Bagaimana menggibah Allah? Tadi tidak mempercayai Allah mengatur kehidupan ini, tidak mempercayai Allah berbuat baik terus menerus kepada dirinya dalam hidup ini. Itu seringkali tidak disadari orang. Disangkanya hanya tidak boleh menggibah manusia. Bila ini dikawinkan, menggibah manusia tidak, menggibah Allah tidak, maka sempurnalah bagian batinnya sudah. Maka dia akan mendapatkan hakikat berupa ilham dari Allah. Apa hakikat itu? Ketenangan batinnya, bahwa dia diterima oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu contoh. Maka Allah nanti akan diantaranya mungkin memberikan kelebihan kepadanya, tapi Allah akan membukakan asrarnya. Di antara asrarnya, salah satu asrarnya rahasia ketuhanan. Allah akan memberitahukan kepadanya jalan-jalan lain untuk mengenali diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hakikat sudah.
manusia ini menurut ilmu syariah, bisa berikhtiar, bisa berikhtiar, ya kan? Bisa. Allah berfirman, wa alaysa lil insan illa ma syaa. Dan tidaklah hanya saja manusia itu kecuali atas apa yang diusahakannya. Atau dalam ayat lain, la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Tidaklah terubah suatu bangsa atau kaum itu kecuali diri mereka sendiri yang merubahnya. Itu ilmu johir syariat. Merubah itu harus kita yang melakukan berubah. Itu namanya ilmu pengetahuan syariah. Artinya kita harus berusaha. Mau banyak rezeki, usahakan cari berikhtiar. Ilmu sekarang kedua, ilmu ma'rifah mengingatkan sebagaimana firman Allah. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah lah yang meluaskan rezeki, dan Allah pula yang menyempitkan rezeki siapa saja yang dikehendakinya. Berarti tidak ikhtiar semata, ada peran Allah. Itu Imam Ma'rifah menjelaskan. Maka ini harus dipadukan dua pemahaman ini bila kamu ingin sampai kepada Allah. Karena Allah hanya menerima orang yang mengerti dirinya. Allah hanya menerima hamba yang mengerti dirinya, yang mengenali betul dirinya. Hakikatnya adalah nanti engkau tahu, ternyata sesuatu itu hasil bila dikehendaki oleh Allah. Nah, itu hakikat. Tahu gitu kan? Kita ini la haula wala quwata illa billah, bacaan la haula wala quwata illa billah itu hakikat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Bagaimana mengamalkan dalam hari-hari aksiologi perbuatan? Kita berikhtiar. Nah, ini hakikat. Kita berikhtiar, berusaha, menyadari betul ikhtiar dan usaha kita ini pun sudah ditolong Allah, kita dapat melakukan ini. Setelah itu, maka keberhasilan dan tidaknya pun tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu dilakukan, berhasil, sadar betul kita. Belum kita ucapkan alhamdulillah, sudah sadar semua ini semata-mata pemberian Allah. Gagal kita dalam melakukan usaha, kita sadar sebelum kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesadar kehendak Allah. Itu di semua lini kehidupan, bukan hanya itu potongan kecil, bagian daripada pengetahuan pengawinan antara johir dengan batin. Wal ibadatul kamilah bihima. Maka bila engkau sudah bisa mengawinkan antara syariatmu dengan batinmu, dengan ma'rifatullah, terjadilah ibadahmu menjadi kamilah, menjadi sempurna. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Surah Az-Zuriyat ayat 56. Liya'rifuni, yaitu supaya engkau mengenali aku, kata Allah. Maksud ayat itu, paman lam ya'rifhu, siapa yang tidak mengenal Allah, kaifa ya'budu, bagaimana engkau bisa beribadah dengan benar dan sempurna di hadapan Allah. Jangan engkau sia-siakan hidupmu beribadah timpang tuh rencong itu separuh benar separuh salah. Johirnya sudah bagus, Allahu Akbar, berniat sudah Allahu Akbar sebagai, tapi mendudukkan sholat masih keliru. Sayang kamu tidak pelajari, sedikit saja lagi kamu menyempurnakannya, engkau akan menghasilkan hakikat. Itu ibarat saja. Pal ma'rifah innama tahsulu bikasbi hijabin nasi an mir'atil qalbi bitasbiyatihi. Ma'rifah itu akan menghasilkan bagimu kasbun atau bikasbi hijabin nafsi, terbukanya
tirai sehingga engkau melihat hijab-hijab dirimu. Hijab itu artinya dinding. Melihat dinding-dinding dirimu dengan Allah. Asalnya tidak melihat dengan Allah itu asal dekat aja. Yalah, karena belum belajar marifat. Begitu belajar marifatullah, tahulah kita mana dinding-dinding. Oh, ini yang menghalangiku dengan Allah. Oh, ini yang menghalangiku dengan Allah. Oh, ini menghalangi dengan Allah. Makanya bila orang sudah marifah, dia tidak ribut lagi doanya dikabulkan, tidak dikabulkan, itu urusan Allah. Dia sudah yakin itu dah. Tidak perlu dijelaskan, mengerti sudah dia. Karena jiwanya sudah marifatullah. Anak sakit, di otak kita, kenapalah anakku sakit? Ya namanya manusia sudah bisa sakit. Yang penting lakukan tindakan. Sakitnya apa? Beheraan. Oh, cepat bawa ke dokter. Beheraan, amunnya habis-habis, kekurangan cairan, bisa mati anak. Udah, yang penting lakukan. Kenapa Tuhan lah jadi membocorkan anakku nih? Apalagi Tuhan, lain urusan kita itu. Maka hijab nafsi itu dapat terlihat dengan ilmu marifatullah, yaitu an-mir'atil qalbi bitasfiyatihi, yaitu adanya mir'atil qalbi, cermin hatimu, bitasfiyatihi, dengan mensucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita bertobat kepada Allah, sering mengucapkan astagfirullahaladzim, membaca salawat, berzikir, itu membersihkan hati kita sehingga kita melihat cermin itu. Oh, ada cermin ternyata di sini. Dulu waktu masih bekuang tanah, bekuang tanah itu tahu apa tuh? Kelepotan tanah, udah melihat kita ada cermin. Setelah kita bersihi, sering tobat, sering ke majelis ta'lim, duduk kita mendengarkan ceramah ketuhanan tentang keagungan, kebesaran, keindahan Allah. Mulai cermin itu terbuka. Ada cermin lah. Maka terbukalah mir'atul qalbi, cermin hati. Fayaropiha, maka melihatlah ia piha, wayuropiha, dilihatnya lah padanya. Apa yang dilihatnya? Jamalul kanjil makfi bisirri lubbil qalbi subhan. Apa itu? Keindahan Allah yang terkandung dalam perbendaharaan makfi yang tersembunyi, bisirri lubbil qalbi, di dalam rahasia terdalam inti daripada hati. Lubbul qalbi, lubbil qalbi, inti daripada hati, namanya fuad. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran kan, Nabi itu tidak berdusta, maka zabul fuadu ma taro, tidaklah berdusta hati Nabi itu, maksudnya fuad Nabi, fuadu ma taro, atas apa yang dilihatnya. Subhanallah, supaya kita ke sana sebagaimana Nabi melakukannya. Itu yang kita lakukan. Nabi mi'raj itulah makanya Nabi as-sholatu mi'rajul mu'min. Maksudnya sholat itu mi'raj mu'min itu adalah orang mukmin itu seharusnya semuanya mi'raj. Kita ini seharusnya mi'raj. Nyatanya kita sholatnya kita kerjakan, mi'rajnya tidak. Nah gitu kan masalahnya. Yalah, baik. Pesawatnya beli pesawatnya, beli sudah, dijalankan tidak. Mobil dibeli sudah, di rumah dijalankan tidak. Kenapa? Menyupir tidak bisa. Lebih baik. Nah, gak apa-apa. Nah. Maka orang terhijab nih ngalih, sama-sama terhijab. Terhijab itu terdinding. Bos Paloi, Paloi ini bisi bos. Bosnya ini mengatakan Paloi ini bodoh benar, bungol benar, bodoh benar. Oh sini aja, bos Paloi ini dengan bos yang lain. Bos ini bos ya. Ada kumpulan bos biasanya duduk ke tempat bos ya. Kalau aku aja bos Paloi ini. Bisi anak buah, bungol benar orang ajar, bodoh benar ya. Iyalah ajar kawan bosnya nih kan. Iyalah ajar. Coba aja panggil, coba kau panggil lah. Datang Paloi, ketik Paloi. Diambilkannya uang 2.000 rupiah. 2.000 rupiah, baca aja. Loi, belikan aku 2.000 rupiah nih. Belikan aku mobil baru lah. Jadi jar Paloi, sip, oke bos. Jar Paloi, jalan aja Paloi. Jadi jar bos nih. Nah, blow on benar kalau aja nak waktu tuh ilah jar blow on benar lah 2.000 mana bisa jar beli mobil baru. Paloi ini mendengar juga, mendengar.
sama aja kita nih endang aja mau marifatullah tapi kan paham-paham. Apa itu jadi mau marifatullah aja ya kalah. Kadang-kadang kayak itu kalah. Ilmu syariat cukup aja sudah jar, apalagi jar ada di dalam-dalamnya aja. Oh jar ya kalah. Ya. Kayaknya Bapak sama seperti ini juga. Palu ya pulang, garbus ini aja garbus ya. Kenapa aja garbus? Aku bisi bos, garbus saya, bosku tuh bol benar. Bloon benar aja. Apanya bloon jar masa bos ikan bloon? Coba aja bayangkan, 2.000 rupiah disuruh Sidin membeli mobil baru jar. Di mana ada mobil baru? Mobil mainan aja nggak bisa coba lo. Bungol mana kalau bos kita tuh jar bodoh benar, bos kita tuh itu aja jar garbus balas sama-sama kalau Bib. Sama-sama terhijab, sama-sama terdinding. Ada pepatah kala gajah di seberang laut. Enggak Pak, semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Itu hijab namanya. Itu hijab. Maka perlu kita memahami itu. Apa itu kanjul makfi? Perbendaharaan yang tersembunyi dari Allah itu harus kita perhatikan. Fi hadisil qudsi, kuntu kanzan makfiyan. Aku jadikan kanzan makfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Fahbab tuh kata Allah, aku menghendaki, mencintai an u'rifa, orang yang mengenali aku. Pokholaktul kholka, aku ciptakan makhluk ini likai u'rifa, supaya mereka mengenali aku kata Allah. Maka mengenali Allah itu adalah mengenali kanzul makfi. Iya, itu perbendaharaan tersembunyi. Falamma bayanallahu ta'ala khalaqal insan lima'rifatihi, maka Allah pun menjelaskan kepada manusia tentang ma'rifat, mengenali Allah sedalamnya. Ya, wajibat alaihi ma'rifatahu, maka wajiblah setiap orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asik lah jadinya, sehingga Allah tidak tersinggung. Di dalam fikih tidak ada misalnya tentu memberi makan, aku sekampungan ini nanti memberi makan. Di dalam ilmu marifatullah ada, jangan bersombong, ya kan? Ya kan? Jangan bersombong, nanti tersinggung Tuhan yang Maha Rahman, karena Dia itu Rahman. Arti Rahman memberi semua makhluknya tak terkecuali. Jangan mengaku-ngaku bisa memberi makan. Kalau bisa mulut kita jangan mengatakan terhadap anak kita, kitalah yang memberi makannya. Waduh. Katakan lebih baik, katakan Masya Allah, kehendak Allah sehingga dia menjadi besar dan tumbuh karena Allah memberikan rezeki kepadanya, meskipun hari-harinya kita melakukannya. Itu contoh orang mengenal Allah sudah. Bagian potongan kecil daripada mengenal Allah. Sedikit demi sedikit kita dekati Allah, makrifatilah terus Allah, sehingga nanti terbuka hakikat-hakikat di sisinya. Termasuk kenapa orang-orang yang menggeluti tadi, lama-kelamaan dia akhirnya diangkat Allah derajatnya aulia Allah, karena Allah berjanji dalam intar itu, fa'ahbabtu, aku menyukai, mencintai. Orang yang dicintai Allah berarti jadi kekasih Allah, enggak? Ya kan? Siapa yang dicintai Allah? Di sini dalam hadis an u'rifa, man, orang yang mengenali aku, atau an u'rifa, supaya aku menciptakan kalian itu supaya mengenaliku. Jadi dengan mengenal Allah berarti kita makin mengerti, memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengerti, kita dicintai oleh Allah. Engkau ini hebat, saya yang maha gaib ini bisa engkau kenali. Subhanallah. Pada saat orang yang terhijab, kamu tidak terhijab. Nah, muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.